Semangat pagi Adaro Warrior, menyambung video sebelumnya ya, terkait dengan awareness aplikasi Ada7 atau signature sistem aplikasi. Kemudian kita akan lanjut ya, bagaimana cara aplikasi ini bekerja ya. Yang pertama mungkin Bapak dan Ibu bisa buka adago.id. Nanti di sini akan ada keluar fitur digital signature ya, jadi bisa masuk ke fitur ini. Kemudian akan keluar interface seperti ini ya. Nanti jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan dokumen yang akan dilakukan approval, maka dapat klik tambah di sini ya. Kemudian di sini juga Bapak dan Ibu bisa melihat status dokumen ya, beberapa dokumen yang lampau, ada yang sifatnya draft, kemudian menunggu penandatanganan, kemudian ditolak ataupun disetujui. Ya nantinya juga kedepannya ya, ini juga ada selain dokumen ya, kita bisa ada integrated approval. Nanti approval dari aplikasi lain nanti juga akan muncul di bagian sini. Kemudian ketika klik tambah ya, kita bisa ketik judul dokumen ya, jadi misalnya laporan audit ya, laporan audit. Kemudian kita bisa upload dokumen dalam bentuk PDF ya, jadi nanti kita bisa pilih jenis tanda tangannya seperti apa untuk diri sendiri. Jadi Bapak dan Ibu upload dokumen PDF untuk ditandatangani sendiri, kemudian untuk diri sendiri dan pihak lain, atau untuk pihak lain ya. Jadi dua ini hampir sama. Kemudian alur penandatanganan yang pertama bisa paralel, bisa dilakukan serial ya. Jadi paralel ini artinya ketika dokumen ini ya dikirimkan kepada approver, jadi misalnya approvernya ada 5 gitu ya, 5-5-nya dapat melakukan penandatanganan secara bersamaan. Tapi jika dilakukan serial, maka di sini ada nomor urutnya begitu ya. Kalau paralel, jadi nanti kita bisa tambahkan ya, berapapun jumlahnya ya yang akan melakukan approval. Nanti di sini sudah terintegrasi dengan database dari Adaro, jadi semua nama karyawan dan mitra kerja juga ada di sini. Kemudian untuk yang serial sama juga ya, bisa kita tambahkan, cuma nanti di sini ada nomor urutnya. Jadi nomor 1 misalnya staffnya, kemudian yang kedua supervisor, 3 section head, 4 dev head, kemudian yang terakhir yang kelima adalah division head. Ya, kemudian ini adalah catatan untuk penandatanganan, kemudian disimpan. Ya, begitu disimpan, rekan-rekan bisa balik ke sini, kemudian dikirimkan nih tombol pesawat ya untuk mengirimkan ya. Jadi begitu ketika ditekan tombol pesawat, maka statusnya akan berubah menunggu penandatanganan. Berikutnya jika sudah ya, kita lanjut ke proses penandatanganannya itu sendiri ya. Jadi kita nanti akan ada dashboard di kita menunggu penandatanganan. Kita tinggal klik yang bagian sini ya, penandatanganan, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Yang pertama ini dokumennya kalau misalnya ada 6, jadi bisa ada 6 bagian di sini ya. Bisa diklik 4, 5, 6. Jadi di sini akan ada di sini ya. Nah, kemudian letakkan tanda tangan, kemudian bisa diletakkan di sini. Kita mau tanda tangan ini. Ini QR code-nya, kemudian jika sudah selesai, ini bisa digeser-geser ya, bisa digeser-geser. Kemudian memang kita punya batas besaran QR code yang standar. Jadi kedepannya nih mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan penyesuaian di dokumen agar tidak dibesar kecilkan ya. Ini kalau terlalu dikecilkan maka tidak bisa terbaca oleh QR code scanner. Jadi mungkin kita akan batasi besaran tanda tangan yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Ketika sudah selesai, kemudian diberikan komentar ya, misalnya oke, kemudian dilakukan penandatanganan. Nah, nanti sebelum melakukan penandatanganan, Bapak Ibu menginputkan kata sandi ya, yang sudah Bapak Ibu tentukan ya. Ini sama halnya seperti mobile banking ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk mobile banking salah satu bank kan pasti di depannya masukkan password, kemudian ketika melakukan transaksi harus melakukan masukkan password lagi ya. Ini juga sama untuk inputkan kata sandi sebelum melakukan approval. Ya, kemudian ditandatangani, selesai. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa melihat ya riwayat ya penandatanganan di sini. Nanti ada pihak penandatanganan. Ya, di sini bisa melihat ya nomor urut sesuai dengan nomor urut, kemudian tanggal penandatangannya seperti apa ya. Ini melakukan tracking ya Bapak dan Ibu maupun staff ya, mana rekan-rekannya sudah melakukan penandatanganan, menolak, menunggu ataupun dibatalkan. Di sini ada statusnya semua.
Kemudian untuk rekan-rekan yang menerima penandatanganan ya, atau menerima dokumen ya, misalnya tim finance ataupun tim procurement ya, dapat melakukan validasi tanda tangan pada menu validasi dokumen ya. Jadi dokumen tersebut nanti diupload ke sini versi PDF-nya yang sudah lengkap tanda tangan digital. Setelah dilakukan validasi ya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada judul dokumen, tanggal permohonan, pemohon, kemudian ini integritas dokumen valid ya. Kemudian ini fingerprint dari dokumen tersebut yang sudah disegel. Kemudian di sini juga ada keterangan ya, detail tanda tangan pertama. Nanti di sini ada tulisannya ya, sertifikat dipercaya oleh Adaro maupun sertifikat yang dipercaya oleh lembaga yang sudah disertifikasi oleh pemerintah ya. Jadi nanti di sini lengkap ya. Kita bisa tahu mana tanda tangan yang dilakukan pemalsuan atau tidak. Nah, kemudian satu tanda tangan itu melekat kepada satu report ya. Jadi kalau misalnya ada oknum ya yang mencoba menempelkan QR code sebuah dokumen ke dokumen yang lain ya, maka di sini akan terbaca tidak valid ya. Kemudian setelah itu rekan-rekan ya akan mendapatkan email notifikasi setiap hari Senin ya, dokumen-dokumen mana yang sedang menunggu penandatanganan setiap hari Senin ya. Kemudian nanti daftar dokumen yang minggu itu telah dilakukan penandatanganan. Jadi rekan-rekan juga diingatkan terus ya oleh sistem untuk pendingan dokumen yang belum dilakukan approval. Dan rekan-rekan kemarin selama 1 minggu sudah melakukan approval apa saja ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan aplikasi Ada Setuju. Jika ada pertanyaan ataupun masukan dapat menghubungi saya kembali terkait dengan aplikasi tersebut. Terima kasih, semangat pagi.